Om Swastiastu. Halo semeton Jawa Pos TV Bali, Punapi Gatre, semoga baik-baik saja. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini kita bersama-sama dalam program Topik Bali, Teropong Politik Bali. Saya Putu Desi Fridayanti akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu tokoh politik yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV Bali pada kesempatan siang hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Anak Agung Ngurah Gede Widiade. Selamat siang Turah. Selamat siang Desi. Punapi Gatra? Baik. Becing. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem Bali, pemirsa. Dan saat ini tentu sangat sibuk mempersiapkan diri untuk di kontestasi politik tahun ini ya, Turah ya. Ya, ikut sebagai caleg lah. Oke, baik. Nanti lebih jauhnya kita akan cari tahu lebih dalam lagi mengenai sosok Turah Widiade ini. Namun sebelumnya kita cari tahu latar belakang kehidupan beliau sebelumnya. Tapi maksudnya lebih kepada pengenalan lebih dekat. Karena kata orang kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya. Nggak dekat juga jadi nggak sayang gitu Turah. Jadi bagaimana supaya semeton Jawa Pos TV Bali ini bisa mengenal sosok tokoh politik yang nanti akan dipilih gitu ya. Kita akan berkenalan dengan Turah Widiade lebih dekat lagi. Boleh cerita dikit nih Turah kepada kami dan juga kepada pemirsa semeton Jawa Pos TV Bali. Dulu tuh seorang sosok Turah Widiade masa kecil itu seperti apakah? Apakah memang sudah aktif seperti sekarang atau justru pemalu? Apa memang rajin berorganisasi atau seperti apa Turah? Boleh cerita sedikit? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Saya sebenarnya terlahirkan di Puri, tentu lahir di Puri sudah akrab dengan kekerabatan. Okay. Saya dari kecil suka berorganisasi. Saya memimpin SKE. Salah satu SKE yang saya bentuk adalah SKE Barong. Yang kedua saya membentuk grup sepak bola. Oke. Ya, di Barong saya berrelasi dengan anak-anak seusia saya di SD. Dari SD. Ya. Berarti di seni juga aktif gitu ya, Turah ya, terus olahraga juga gitu. Ya, begitulah. Karena hidupnya di desa, di Denpasar di sisi utara itu dan di Peguyangan. Oke. Ya. Desa tapi masih kota lah ya, Turah ya. Tapi pada saat itu ya betul-betul desa, belum ada listrik, Oh iya, belum pada zaman itu ya betul-betul. Ya. Jadi Turah kecil dia cukup aktif ya Turah ya untuk kegiatan-kegiatan. Saya aktif di kegiatan ya seke karena saya suka bergaul pada intinya dengan teman-teman yang di tingkat SD, suka main tejog, suka main guli, dan kegemaran saya main sepak bola. Saya membentuk sepak bola di tingkat desa. Gitu. Baik, tapi cita-cita waktu Turah kecil itu apa sih sebenarnya? Sampai sekarang nih bisa akhirnya terjun ke dunia politik, ada hubungannya nggak? Atau memang dari kecil punya bayangan seperti ini? Ya mungkin ada relevansinya sedikit. Tatkala kita suka bermain bola kan, kita suka mengejar satu poin yang ya dikejar bersama 24 orang, ya tentu ya itu yang mau membangun kita, bagaimana kita membangun kekuatan teamwork untuk suatu tujuan. Goal, Oke. gitu. Berarti suka ini ya kekompakan tim, kemudian juga persaingan dalam arti sehat gitu kan untuk bisa mencapai goal-goal atau tujuan-tujuan gitu ya Turah ya, kurang lebihnya. Dasarnya mungkin seperti itu kurang lebih sama. Saya selalu cinta kepada teman-teman saya yang saya ajak bermain. Sayang dengan mereka. Akrab dan sering kita ajak tidur di Puri. Oh, yang diajak berolahraga itu ya. Karena mereka adalah teman sekolah yang seangkatan maupun yang tidak seangkatan, ya kita guyub gitu. Ya suasana keakraban dan ya walaupun kita saat itu kan mungkin Puri situasinya masih angker begitu. Angker? Ya angker dan terkesan orang takut datang ke Puri. Ya mungkin dalam istilah kekinian disebut
feodal. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya lahir dari suasana keakraban, persahabatan, saling menghargai dan lain sebagainya. Dan tentu karena Puri Peguyangan, yang Puri yang sedikit memiliki ikatan sejarah yang sangat unik dengan Desa Keraman, utamanya desa adat, karena simbol Pratimo Ida Betara Desa itu diistanakan di Puri Peguyangan. Jadi saya ya karena dari kecil sudah tidak memiliki bapak, dibesarkan oleh seorang ibu yang guru gitu. Beliau seorang guru yang sangat berjasa membesarkan kita. Iya, pastinya. Dan tentu ini yang memberikan kita suasana kebatinan yang sangat sayang kepada teman-teman. Tetapi saya termasuk anak yang sedikit nakal begitu. Ya malas belajar, karena ibu seorang guru pasti anak-anaknya ingin supaya belajar, jadi orang yang berguna. Tetapi saya berkembang dalam perubahan situasi zaman yang sangat cepat berubah. Dari zaman tidak ada listrik, bahkan ya SMP sudah maju sekali, Peguyangan mulai ada listrik dan lain sebagainya. Dan suasana kehidupan kita sangat berbeda. Tetapi saya selalu merasa ya mandiri begitu, karena harus menjaga adik-adik. Oh, ada berapa adik? Ada 5 adik-adik. 5. Ya. Turah yang nomor? Saya nomor 1. Oh, ya. okay. Anak tertua gitu. Ya, dan dibesarkan oleh seorang ibu, jadi otomatis mau tidak mau berperan juga sebagai kakak tertua, kalaupun tidak mau tapi terpaksa juga Iya, menjaga secara alamiah gitu. Seperti itu, karena memang kita ya berpikirnya agak egaliter, tentu kita tidak suka adik harus begini, harus begitu, tetapi kita berikan keakraban, suasana. Dia kalau kakak ada tidak bagus ya kita suruh aja adik-adik, tidak usah meniru gitu. Tapi kalau dia juga meniru, kita juga tidak melarang begitu. Itulah keakraban kita di tengah suasana pedesaan. Kami suka di sawah. Masa kecil kami sampai SMP kami memelihara ikan. Jadi akrab dengan sawah. Dan kami punya, karena Puri banyak, ada sawah sedikit, ada telaga gitu, telaga besar ya. Kita sering bermain di sana. Memang benar-benar ciri khas masa kecil anak-anak yang pada zaman itu ya, kami akrab dengan alam ya, dan banyak aktivitas yang tentu tidak terganggu oleh kemajuan teknologi waktu itu ya, seperti itu. Ya, saat itu kan belum ada teknologi. Motor pun tidak menjadi kebutuhan kita. Oke. Terus akhirnya nih dengan segala aktivitas dilakukan pada masa remaja itu mulai tertarik di dunia politik kapan sebenarnya, Turah? Ya, karena saya tumbuh dari kecil dengan tugas-tugas sosial, yaitu dengan ya mekena di pura, tanggung jawab terhadap pura desa bersama adik-adik dengan gonggo saya dan ibu saya. Saya melihat di situ ada ya orang kok suka sama kita gitu. Setelah SMA mungkin saya tidak punya cita-cita sebenarnya. Karena anak nakal begitu. Tapi sering ditanya itu kan, cita-citanya apa? Pasti sering ditanya. Ya setelah SMA saya melihat tokoh-tokoh gitu. Saya mulai baca buku. Saya membaca buku sejarah, terutama sejarah para negarawan, Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lainnya yang saya suka baca. SMA sudah saya baca buku seperti itu. Gitu. Berat ya? Juga suka baca filsafat, tetapi ya sekedar tahu-tahu gitu. Tahu perkembangannya alamiah, dan zaman saya bisa bergaul di tengah kehidupan yang ya waktu itu zamannya geng-geng juga muncul. Tetapi saya tidak terpengaruh. Saya bisa berteman dengan siapa saja, tapi saya punya pilihan tersendiri untuk diri saya. Gitu. Dan akhirnya
terjun ke dunia politik secara begitu zaman serius? peguyangan itu kan, iya zaman dulu itu kan terkenal dengan Partai Nasionalis Indonesia, PNI ya. PNI. Ya, jadi ya tahun 92 saya diajak oleh Cokorda Pemicutan untuk masuk AMPI. Sebenarnya sangat sulit lah bagi kami, karena lingkungan peguyangan, lingkungan yang sangat kuat dengan PNI begitu, yang sekarang menjadi PDI kan begitu. Iya, iya. Tetapi ya beliau mengajak, akhirnya kami masuk organisasi AMPI. Kami ingin mencoba untuk belajar politik begitu. Ya ternyata politik itu saya alami di waktu saya sudah mulai tamat SMA. Oke. Kuliah di semester 1, mengikuti terus perkuliahan. Semester 3 sudah jadi pengurus Partai Golkar gitu, di tingkat desa gitu. Ya, ya, ya. Jadi saya mulai politik itu dari tingkat bawah sekali gitu. Baik. Ya. Jadi dari AMPI terus ke Partai Golkar seperti Golkar, itu ya. ya. Dan sekarang ada di Partai Nasdem. Gimana ceritanya beliau saat ini aktif di Partai Nasdem dan kemudian apa persiapan-persiapannya dalam pencalekan nanti seperti itu. Kita akan lanjutkan nanti ya Turah ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa atau semeton Jawa Pos TV Bali, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam topik Bali ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Ya, semeton Jawa Pos TV Bali, kita kembali dalam program Topik Bali, Teropong Politik Bali, dan tentunya masih bersama saya Putu Desi Fridayanti dan juga Turah Widiade ya. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang di segmen 1, kita bicara tentang cerita masa kecil beliau, kemudian bagaimana aktif di organisasi dan akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik di tahun 1992 ya. Nah, bagi semeton yang ketinggalan perbincangan kami jangan kecewa karena bisa langsung saja nanti saksikan di YouTube channel Jawa Pos TV Bali ya, bisa saksikan dari segmen 1 dan sekarang kita masuk ke segmen 2 seperti itu. Oke, Turah. Nah, itu kan tadi cerita itu sudah dari tahun 1992 loh akhirnya mulai aktif di menjadi salah satu dari kader yang paling bawah dulu ya Turah ya untuk Partai Golkar seperti itu, dan akhirnya sekarang sudah berganti baju gitu di warna yang ungu alias Partai Nasdem gitu Turah. Boleh cerita Turah perjalanan karir Turah di partai politik ini ya Turah ya, dan akhirnya sekarang benar-benar sudah 10 tahun nih berada di Partai Nasdem, itu pasti ada alasan kuat untuk itu. Boleh share ke kita? Ya, pada intinya saya ini kan 30 tahun jadi anggota dewan. Yep. Ya, hampir 30 tahun menjadi anggota dewan dan diberikan kesempatan oleh Partai Golkar. Jadi pola pikir saya mungkin sebagai kader partai, saya banyak mendapatkan pengalaman dan ya pelajaran dan juga pendewasaan berpolitik di Partai Golkar. Yeah. Dan bahkan ya diberikan kesempatan oleh partai menjadi ketua fraksi Partai Golkar, wakil ketua di DPRD kota. Nah, sudah seperti itu pula. Sehingga dalam perjalanan itu ya mungkin ya politik kan selalu berubah, Dinamis. yang lebih cepat
tatkala dalam periode berikutnya. Setiap 5 tahun politik itu dengan referensi dan komunikasi dan kecerdasan publik, ya tentu perubahan itu semakin cepat terjadi di ruang politik begitu. Jadi saya ya termasuk anak desa yang berlatar belakang sosial kultural yang mencoba masuk ke dunia politik, wanti-wanti diingatkan oleh keluarga politik itu berat, keras, dan bahkan ya kamu ya berbahaya begitu ya. Tetapi itu selalu kita dengarkan sebagai barrier untuk menahan wacana seorang keluarga, saran dari keluarga, masyarakat, apalagi ibu saya yang seorang guru memberikan itu, tentu ini menjadi perhatian dan ya hal yang harus kami jaga. Sehingga kami tidak terjebak, karena politik itu dibilang bisa lupa diri, bisa jadi jahat dan lain sebagainya. Tetapi ya pengalaman kami, ya kami melihat politik ya seperti itu, tidak ada yang jahat ya. Ya dalam perintrikan ya wajar-wajar saja. Kita kompetisi kan, ada strategi dan ada ya trik-trik dan lain sebagainya, itu kan suatu yang biasa. Berarti ini mental Turah di dalam percaturan dunia politik ini benar-benar sudah teruji gitu loh ya, sudah teruji, sehingga dari cara penyampaian bahwa ya kita menikmati proses tersebut dan lain sebagainya itu benar-benar seperti enjoy di dunia ini gitu ya Turah ya. Ya sejatinya saya menikmati dunia politik. Ya, udah mungkin di situ, bukan urusan terpilih dan tidak terpilih gitu. Tapi itu menjadi sebuah kekuatan mental saya sekarang. Tetapi saya datang masuk politik karena saya memiliki common interest, kecocokan di dalam kita membangun sebuah gerakan. Oke, berarti dengan bergantinya warna partai, itu berarti ada satu kecocokan lebih yang dirasakan ya Turah ya untuk di Partai Nasdem ini? Iya, menurut saya begitu. Tapi Partai Golkar, partai yang dinamis, yang memiliki kader-kader potensial, ya kami tidak lagi sebagai kader Partai Golkar, kami tidak layak lah berbicara Golkar. Jadi saya ketemu dengan Partai Nasdem, gerakan perubahan yang di bawah, yang didirikan oleh Surya Paloh yang juga seorang senior di Golkar. Pada saat kami berada di Golkar, ya tentu kami memiliki chemistry dalam perspektif beliau berpikir. Saya tidak kenal baik dengan Pak Surya, tetapi saya kenal beliau lebih dekat semenjak saya ada di Nasdem. Dan tentu ya saya tetap merasa orang lokal, orang Bali yang datang ke dunia politik. Beliau adalah pimpinan politik di tingkat pusat, sebagaimana juga pimpinan-pimpinan politik di Golkar yang elit-elitnya ada di Jakarta. Dan kami kan pemain lokal gitu. Makanya 30 tahun ya tetap aja dari wilayah utara, kecamatan begitu. Belum berani ke provinsi, belum berani ke DPR RI. Ini kan sebuah realitas. Saya tidak kekuasaan yang saya cari. Ya, saya menikmati menjalankan tugas politik ini karena saya suka baca. Gitu. Iya. Dari cerita awal tadi ya Turah ya, yang sejak masa SMP, SMA udah bacaannya, SMA ya udah mulai agak berat gitu ya, lebih ke filsafat seperti itu. Jadi seperti memang passionnya ada di situ, dari remaja udah kelihatan gitu. Nah Turah, terus berarti kalau sekarang ini sambil menantikan nanti masa pemilihan umum ya, bukan masa tanggal yang akan kita lakukan bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat ini Turah? Masa kampanye ini sudah masuk? Iya, saya mungkin kampanye saya setiap hari dari hari ke hari begitu. Jadi dalam masa yang dibagi oleh pemilu, ya pelaksanaan pemilu, saya tidak terlalu banyak kampanye. Bahkan mungkin baliho saya mungkin ya terbatas karena memang harus berpikir rasional. Saya sudah 30 tahun
Masyarakat Denpasar Utara tentu sudah mengenal saya, karena saya suka ada di ruang publik bersama kegiatan sosial dan kultural, di mana masyarakat Bali puncak-puncak kegiatannya ada di ruang sosial dan kultural. Ruang sosial itu maksudnya? Ruang sosial itu Misalnya? ya pebanjaran, ya apa suka duka, kematian, begitu. Ruang kultural itu ya adat, perkawinan, piodalan, dan lain sebagainya. Media sosial gimana, Saudara? Iya, termasuk media sosial. Baru saya hanya bisa WA dan lain sebagainya. Tentu masih harus mengakui kemampuan kita di bidang itu tidak seperti anak saya, kan sangat berbeda. Tapi media ini juga sangat baik sekali, Tura. Tepat sekali bisa dipilih untuk berkampanye. Iya, tentu jawab jadi pos. kita jadi lebih mengenal Tura secara seperti ini ternyata dari cara ngobrol hangat gitu kan. Oke, Tura. Berarti terus kan berarti tetap mewakili untuk Dapil Denpasar apa tadi itu Denpasar Utara ya. Dapil 3 Denpasar Utara. Dapil 3 Denpasar Utara. Nomor urut 1 nanti ya Tura ya. Untuk 14 Februari 2024 ini gitu. Nah, apa sih yang Tura ingin capai lagi untuk kali ini? Karena kan sudah 30 tahunan ya Tura ya untuk sebagai wakil rakyat. Sebenarnya saya pernah maju wali kota tahun 2004 ya, untuk bersama berkompetisi dengan Pak Puspayoga dengan Rai Mantra gitu. Itu puncak saya ingin melakukan lab politik untuk mencoba potensi, ya ibaratnya pemain sepak bola yang selalu main di kandang pedesaan Denpasar Utara ingin main di kota Denpasar gitu. Ternyata ya saya kalah, tetapi saya datang, saya memberikan apresiasi. Pertama kali seorang calon yang kalah mendatangi Puri Satria untuk memberikan apresiasi dan menerima kekalahan dengan Pak Puspayoga dan Pak Rai Mantra. Itu mendapat respon publik yang cukup bagus ya. Tentu kenapa saya lakukan itu, karena saya melihat politik itu kok hanya pertikaian kata-kata atau sirik dan lain sebagainya, kalah, selalu membangun argumentasi karena ini, karena itu, ya kalah kan. Ya kita belum diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Gitu. Ya, jadi tidak mencari kambing hitam, tidak mencari alasan. Itu langsung saling menjelekkan. Kita cobalah untuk sebagai anak muda saat itu kita membuat terobosan kultur politik yang baru. Gitu. Iya. Yang sehat ya Tura. Yang sehat, dan kita harus berani jadi korban atau jadi contoh. Ini karena mentalnya sekali lagi udah teruji dari kecil suka berkompetisi dalam kegiatan olahraga tim gitu. Jadi ketika menang atau kalah itu adalah satu hal yang biasa dalam proses pembelajaran gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Sip, mantap sekali Tura. Tapi belum selesai, nanti kita masih ada lagi segmen terakhir ya Tura ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Semeton Jawa Pos TV Bali, kita akan masih ada segmen terakhir. Tentunya perbincangannya tidak kalah menarik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kecir-keciran arah kelinderan, oyot-oyot. Sudah mati tiang tresna, walaupun kau tak di sisiku. Uli munyin bali tiang penawar, ulan aku wani.
Baik, Semeton, Jopos TV Bali, kita kembali dalam topik Bali, teropong politik Bali, dan tanpa terasa kita sudah di segmen akhir. Jadi yang kelewatan sekali lagi segmen 1 dan 2, jangan lupa untuk bisa menonton kembali tayangan ulangnya di YouTube Jawapos TV Bali. Oke, masih bersama Bapak Turah Widiada tentunya. Nah, tadi sudah cerita di segmen 2 ya kan tentang bagaimana beliau sangat enjoy berada di dunia politik ini, berkecimpung sebagai wakil rakyat ya. Nah, selanjutnya ini maju lagi untuk tahun ini ya Turah ya gitu ya. Dan masih untuk Dapil Denpasar Utara gitu ya, untuk Partai Nasdem tentunya di nomor urut 1. Apa sih yang ingin Turah capai lagi setelah sekian puluh tahun berkecimpung di dunia ini? Apakah masih ada yang belum kesampaian gitu Turah? Ya, kalau kita bilang belum kesampaian itu pasti ada lah. Oke. Iya. Tapi kan apa yang kita inginkan kan tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Baik. Kan kita syukuri aja yang kita bisa capai. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan saya berangkat dulu dari, kan saya cukup lama di Dapil 3, baik dari Partai Golkar maupun dari Partai Nasdem. Yeah. Gitu. Kalau kita melihat pemilu kali ini kan pemilu yang betul-betul sangat kuat kompetisinya. Gitu. Dan saya melihat ya suasana politik itu ya seakan-akan semua sekat atau ruang sosial itu sekarang ini dimainkan oleh elit politik, oleh aktor politik gitu. Sedangkan di satu sisi masyarakat mungkin agak jenuh dengan situasi politik. Iya, iya. Berarti Turah kan merasakan ya perbedaannya ya dari 5 tahun terakhir sampai sekarang. Tetapi ada situasi yang sedikit berbeda. Apa itu Turah? Ya, situasi pragmatis dengan fasilitas yang difasilitasi oleh aktor-aktor politik. Tentu itu tidak salah bagi rakyat kan. Karena memang kondisi kehidupan itu berat begitu. Ya. Tapi bagi saya ya sebagai partai menengah ke bawah ya, boleh kecil lah dibilang, kekuatan partai kecil, fasilitas yang dimiliki kecil. Tentu persaingan ini kita memiliki keyakinan dan obsesi yang besar. Kita pertama ya kita harus yakin dulu lolos. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat Denpasar Utara, khususnya masyarakat di wilayah tradisi kami berinteraksi, ya tidak jenuh lah memberikan dukungan kepada saya terutama. Sehingga saya bisa mengawal partai ini untuk mendapatkan kepercayaan kembali, mempertahankan 1 kursi. Dan tentu saya bukan seorang pemimpi, karena 30 tahun saya tahu mainstream politik yang terjadi di ruang publik. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana kekuatan uang dan bagaimana kekuatan lain-lain, ya, kekuasaan dan lain sebagainya, itu memainkan peran-peran dan ya istilahnya menggunakan tangan-tangan yang tidak kelihatan menyentuh ruang-ruang kelembagaan-kelembagaan yang ada, ya sehingga diberikan fasilitas. Ya pastilah masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat hitam putih, sangat ewuh pakewuh. Dengan kondisi seperti itu mereka ya pilihan politik kan bukan soal ideologi lagi politik itu. Ya kecuali ada situasi politik nasional yang mungkin ada politik identitas, ada politik lain-lainnya kan gitu. Dan politik belakangan ini saya lihat ya mungkin termasuk di Bali walaupun tidak begitu keras. Ya terkait dengan keputusan MK kan begitu. Dan ini situasi ini sangat membingungkan masyarakat kelas menengah gitu, dan elit politik gitu. Tapi masyarakat bawah saya lihat happy-happy saja. Saya ingin, ya karena saya dekat dengan masyarakat bawah, saya ingin menganut perspektif mereka. Saya tidak ingin
ya terlalu susah atau terlalu stres oleh situasi ini. Tentu saya tetapi sebagai kader partai, saya mencoba untuk memberikan pengalaman kami untuk mengawal partai ini, berusaha semampu untuk mempertahankan satu kursi. Mudah-mudahan masyarakat Denpasar tidak jenuh melihat wajah saya dan memberikan dukungan pada pemilu yang akan datang. Itu aja intinya. Kalau soal diketahui atau tidak diketahui, pasti sudahlah. Kami 30 tahun, maka baliho ya hampir jarang lah ada di setiap sudut kota ini gitu. Karena sudah langsung terjun ke masyarakat gitu, jadi yang ada terpampang itu buat yang mungkin khususnya para pemilih-pemilih pemula gitu ya, supaya lebih mengenal atau tahu ini calon dari Denpasar Utara loh Dapil 3 gitu. Turah, ada nggak edukasi gitu atau mungkin saran gitu yang mau disampaikan kepada khususnya nih para pemilih pemula itu? Iya, kami harapkan Bali, masyarakat pemula Bali itu lebih tertarik lah untuk mempelajari politik dalam politik jangan dilihat hanya sebuah basa-basi atau sebuah pertentangan seperti itu, tetapi politik itu kan harus kita kritis melihatnya, bagaimana kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan ini diatur oleh kebijakan politik begitu. Ya tentu memang susah di Bali karena memang kekuatan kita adalah budaya. Tatkala politisi menggunakan kebudayaan sebagai mainstream kehidupannya, susah kita melawannya. Oke. Jadi saya kira kita perlu belajar banyak lah urusan politik. Tapi dalam situasi kali ini saya ya sepanas apapun ya perdebatan capres, perdebatan politik di tingkat nasional, Bali akan tetap nyaman dan sejuk. Karena memang suasana kehidupan Bali ini adalah suasana keakraban, keguyuban itu. Karena ini perlu kita pertahankan, tapi kita perlu cerdas. Kita perlu cerdas karena potensi Bali realnya adalah pariwisata. Ini juga sekalian ajakan Turah ya kepada masyarakat Bali ya Turah ya. Jadi agar tetap menjaga keademan suasana sesungguhnya di lapangan ya Turah ya, dalam situasi politik yang kalau di pusat kita lihat tuh agak gerah gitu ya kan Turah. Tapi semoga di Bali bisa selalu adem dan nyaman seperti sekarang. Ya, saya selalu mengajak seperti itu. Dalam 30 tahun kita berpolitik, kita menjaga keakraban dan suasana kebatinan kita. Pilihan boleh beda, tetapi persahabatan harus tetap kita jalani dengan baik. Gitu. Mantap sekali. Sukses Turah Widyade untuk perbincangannya pada siang hari ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Turah. Semoga selalu dilancarkan apapun yang menjadi harapan Turah ke depannya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa Semeton Jawa Pos TV Bali, demikianlah perbincangan kita dalam topik Bali, teropong politik Bali pada siang hari ini. Semoga bisa menambah insight ataupun wawasan kita mengenai dunia politik dan juga calon-calon yang memang layak untuk dipilih dalam pemilihan umum 2024 nanti. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program selanjutnya. Dan bagi yang ketinggalan untuk menyaksikan segmen 1, 2, dan 3 dalam topik Bali hari ini, bisa sekali lagi untuk menyaksikan langsung di YouTube channel Jawa Pos TV Bali ya, dan silakan bisa mensubscribe dan juga likes atau mungkin mau komen juga silahkan. Saya Putu Desi Dayanti, terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam dialog selanjutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Turah.